Assalamualaikum Besti. Pagi ini aku mau makeover taman aku yang sudah berantakan banget. Pertama-tama aku mau buang-buangin dulu sampah-sampah yang ada di sekitar sini. Aku juga mau sambil cerita-cerita tentang pengalamanku pertama kali pindah ke Pulau Jawa dan mengurus dokumen baru. Sama seperti orang-orang pada umumnya, jika kita ingin pindah ke suatu daerah, maka kita akan dimintai surat pengantar dari RT RW, kelurahan, kecamatan, kota, bahkan provinsi jika dibutuhkan. Karena kita sudah membayangkan hal ini akan serumit itu, maka kita putuskan untuk memasrahkan semua urusan ini kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini adalah perangkat desa. Dan setelah semua dokumen-dokumen yang diperlukan terkumpul, akhirnya kita berdua memutuskan untuk tidak pergi kemana-mana dikarenakan KTP lama kita itu sudah dipegang oleh si perangkat desa ini. Dan beberapa bulan kemudian si beliau ini kembali lagi untuk menginformasikan kepada kita bahwa dokumen-dokumen tersebut akan segera diurus. Tapi tidak hanya itu, beliau juga menginformasikan bahwa kami harus menyediakan dana administrasi dan lain-lain. Dan dikarenakan tidak mau ribet atau manut wae, akhirnya kami pun menyediakan dana sebesar yang dia minta. Karena menurut kami itu juga bentuk apresiasi terhadap beliau yang sudah mau bersusah payah membantu. Dan aku pun iseng bertanya apakah dokumen tersebut sudah jadi ataukah belum. Tapi ternyata beliau ini tidak menjawab apapun. Dan setelah hari itu kami pun tidak pernah bertemu lagi hingga pada akhirnya ada suatu keadaan yang mengharuskan untuk melakukan perjalanan kembali ke kampung halamanku. Dan karena harus melintasi beberapa pulau seperti Pulau Bali, Lombok, dan sebagainya, jadi otomatis kita akan diperiksa. Dan tanpa pikir panjang lagi, kita pun berusaha mencari si aparat desa ini. Dengan tujuan untuk menanyakan bagaimana kelanjutan dokumen-dokumen kami. Dan jika mungkin kami juga ingin segera mengambil dokumen-dokumen tersebut apabila sudah selesai. Itu pun jika sudah selesai. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Ternyata dokumen-dokumen tersebut belum sama sekali diajukan ke kantor. Yang artinya belum sama sekali diurus. Padahal itu sudah terhitung 3 bulan sejak awal kami menyerahkan dokumen-dokumen tersebut. Dan seketika itu pula kami merasa terkejut sekaligus lega. Lega karena akhirnya bisa mengambil kembali KTP-KTP kami yang belum diurus itu. Kami mengambil kembali KTP tersebut untuk dijadikan syarat perjalanan antar pulau. Setelah semua urusan selesai dan kami akhirnya kembali ke Pulau Jawa. Singkat cerita, akhirnya kami pun kembali mengajukan dokumen-dokumen tersebut kepada si perangkat desa atau si beliau ini. Kami pun tidak hanya memberikan dokumen saja, tetapi kami juga memberikan dia uang transportasi dan lain-lain. Itu karena kami percaya jika ada fulus, maka semua urusan akan mulus. Dan pada 2 bulan kemudian kami tidak sengaja berpapasan dengan beliau ini, lalu kami menanyakan hal serupa tentang bagaimana proses kelanjutan dari dokumen-dokumen tersebut. Dan beliau pun menjawab dan menjanjikan jika 2 bulan ke depan dokumen kami akan segera diurus dan KTP kami yang baru pun akan segera jadi. Karena mendengar hal itu, kami pun sedikit lega dan mengucap rasa syukur, alhamdulillah, dan semoga semuanya segera terselesaikan. Agar diakui secara syah oleh negara dan menjadi penduduk resmi daerah setempat. Karena akan sulit bagi kami untuk mengurus segala sesuatu jika dokumen-dokumen yang kami punya tidak tercatat di daerah tersebut. Apalagi di dokumen lama kami, statusnya belum berubah alias masih lajang.
Dan rasanya ketika tidak diakui oleh suatu daerah bahwa kita itu warganya, itu rasanya sangat tidak enak. Rasanya seperti seorang anak yang tidak pernah diakui oleh orang tuanya. Dan kami pun sangat was-was jika ingin pergi ke sana kemari dikarenakan dokumen kami yang belum jadi. Dan pada saat itu juga masa berlaku dari surat izin mengemudi Pak suami hampir habis. Dan tidak terasa 2 bulan pun telah berlalu dan kami pun memutuskan untuk menanyakan kembali bagaimana kelanjutan dari dokumen-dokumen yang telah diurus itu. Dan ketika dihubungi lewat telepon, si beliau ini tidak pernah mengangkat telepon dari kami. Dan begitu pun jika kami mendatangi rumahnya, beliau tidak pernah ada di rumahnya. Dan kami pun memutuskan untuk berhenti mencari beliau ini dan berpikir positif bahwa mungkin saja si beliau ini sedang sibuk atau ada urusan dan lain sebagainya. Karena mungkin saja urusan beliau ini sangat banyak dan tidak mungkin hanya kami yang diurus, jadi kami pun berpikir positif. 1 bulan pun berlalu dan akhirnya kami tidak sengaja berpapasan dengan si beliau ini. Lalu kami pun menanyakan bagaimana kelanjutan dari dokumen-dokumen tersebut. Karena setelah sekian bulan kami menunggu dan jawaban beliau adalah beliau ini bilang kalau pengurusan KTP itu memakan waktu sampai dengan 6 bulan. Dan beliau juga mengatakan bahwa repotnya proses administrasi dan lain sebagainya karena juga beliau tidak mengurus 1 orang saja. Dan akhirnya kami pun memaklumi si beliau ini dan kembali pulang. Dan hanya bisa bersabar menunggu kabar dari beliau yang memang lebih tahu dari kami. By the way, ngoceh mulu dari tadi sampai gak kerasa loh, ini tamannya udah hampir selesai. Lanjut kembali ke cerita, kami pun pulang ke rumah dan sepakat untuk tidak membahas ini lagi dan belajar untuk lebih bersabar lagi. Bulan demi bulan pun berlalu, tapi kabar tentang dokumen kami belum juga kunjung terdengar. Tetapi kami masih tetap bersabar untuk menunggu informasi dari beliau. Hingga tiba waktunya setelah 6 bulan kemudian, beliau ini datang ke rumah dengan membawa kabar yang kurang mengenakan. Di mana beliau memberitahukan bahwa dokumen kami ternyata bermasalah. Dan aku pun bertanya apa yang harus kami lakukan agar bisa mengurus dokumen ini. By the way, ini taman aku udah jadi, tinggal aku chat aja ya. Oke, lanjut ke cerita. Lalu si beliau ini pun menyarankan agar kami melakukan jalan pintas dengan cara menembak. Dan tentu saja pertanyaan kami adalah berapakah dana yang harus kami keluarkan untuk menembak. Dengan nada pelan, beliau pun menjawab bahwa kami harus menyiapkan dana sekian. Mendengar hal itu, kami pun terkejut dan sedikit khawatir karena memang kondisi keuangan yang belum stabil. Tetapi karena kami ingin agar dokumen kami segera selesai, lalu kami pun mengiyakan solusi dari si bapak ini. Dan kami pun mengusahakan bagaimana caranya agar dana tersebut ada. Dan di sisi lain kami pun berpikir sebegitu rumitkah caranya agar bisa diakui oleh suatu daerah di Pulau Jawa? Karena tidak semua orang bisa seberuntung kami yang secepatnya mendapatkan dana dengan nominal yang tidak sedikit. Bisa saja hanya karena demi ingin mengurus dokumen-dokumen tersebut, orang-orang ini lantas berhutang ataupun menjual aset-asetnya. Lanjut ke urusan dokumen yang belum terselesaikan. Akhirnya singkat cerita dokumen kami pun keluar, tapi ternyata yang keluar hanyalah kartu keluarga. Dan kami pun menanyakan bagaimana dengan KTP kami dan kenapa KTP-nya belum juga selesai. Dan kalian tahu apa jawaban si beliau ini?
Si beliau mengatakan bahwa belangkonya yang ada di kantor Dukcapil itu ternyata sudah habis. Dan karena kami adalah orang awam yang tidak tahu apa-apa, lantas kami pun memaklumi si beliau ini. Sampai di sini urusan kami dengan si beliau ini sudah selesai dan kami melanjutkan untuk mengurus sendiri ke kantor Dukcapil. Hari pertama kami datang ke kantor Dukcapil dan ternyata orangnya banyak sekali, sampai kantornya pun penuh dan di halamannya juga penuh. Kami pun memutuskan untuk menunggu di parkiran saja karena memang halaman dan kantor Dukcapil sangat penuh. Dan dikarenakan saat itu kami mempunyai balita yang masih kecil, jadi kami tidak bisa berdesak-desakan di dalam kantor Dukcapil. Hari pertama kami tidak beruntung dikarenakan jam kerjanya sudah habis dan kami belum sempat untuk mengajukan dokumen kami. Lalu kami pun datang di hari kedua, di mana itu adalah 1 minggu setelahnya. Setelah kami mengajukan dokumen, lalu kami pun menunggu untuk dipanggil. Dan ternyata jawaban dari pegawai kantor Dukcapil ini adalah kami disarankan untuk datang lagi minggu depan dikarenakan belangkonya habis. Di situ kami seketika berubah menjadi agak kecewa dikarenakan urusan yang begitu rumit dan sangat menguras tenaga juga emosi. Akhirnya kami memutuskan untuk pulang dan kami pun menunda mengurus dokumen tersebut hingga 1 bulan kemudian. Oh ya, by the way, ini aku ngechatnya udah hampir selesai, tinggal dikit lagi. Lanjut kembali ke cerita, setelah 1 bulan kemudian kami akhirnya mengajukan kembali dokumen tersebut dan akhirnya keluarlah KTP salah satu dari kami, di mana KTP tersebut hanyalah milik Pak suami. Sedangkan untuk KTP saya disarankan agar masuk ke ruangan khusus. Di ruangan khusus tersebut saya akhirnya diwawancarai oleh salah satu pegawai Dukcapil. Dan akhirnya KTP saya pun jadi. Masalah tidak sampai di situ saja hingga akhirnya kami mengetahui bahwa KTP saya bermasalah pada saat kami mendaftarkan account di salah satu bank. Ternyata KTP saya atau NIK yang ada di dalamnya itu tidak terdaftar di Dukcapil. Boom, betapa terkejutnya saya di situ. Bayangkan begitu rumitnya perjuangan kami untuk mengurus dokumen-dokumen tersebut yang memakan waktu hampir 1 tahun, tapi ternyata dokumen atau KTP saya tidak tercatat di Dukcapil. Mau marah tapi nggak tahu harus marah ke siapa. Dan sampai sekarang pun status dari KTP saya adalah sama, tidak tercatat di Dukcapil. Bayangkan lagi ketika hal ini terjadi kepada salah satu orang yang ada di pelosok yang rumahnya jauh berkilo-kilometer dari kantor Dukcapil dan dia adalah orang yang tidak mampu. Bayangkan. Otomatis dia tidak akan menerima bantuan apapun dari pemerintah karena memang dia tidak tercatat di Dukcapil. Mungkin untuk sebagian orang hal semacam ini tidak terlalu penting. Tapi bagi saya ini sangat meresahkan dikarenakan terhubung dengan perbankan dan lain-lain, di mana datanya dimuat menggunakan KTP. Jadi jika KTP saya tidak terbaca, lantas saya harus bagaimana? Ini adalah sepenggal cerita dari pengalaman saya mengurus dokumen dan KTP di daerah Jawa Timur sekitar tahun 2015 sampai 2016. Dan jika ada penuturan yang salah, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Gak terasa tamannya udah hampir selesai, ini tinggal dekorasi dan sentuhan akhir. Dan inilah kurang lebih tampilannya. Jadi sedikit lebih tertata dan lebih menarik.
Terima kasih karena sudah menemani di 15 menit terakhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Bye-bye.